Setiap tahun, ribuan orang di Indonesia terkena demam tifoid. Penyakit ini sering dianggap biasa, padahal bisa berakibat fatal kalau tidak ditangani dengan benar. Mari kita kenali bersama apa itu demam tifoid, bagaimana penyebarannya, dan yang paling penting, bagaimana mencegahnya. Menurut WHO, sekitar 11-20 juta kasus tifoid terjadi setiap tahun di dunia. Indonesia termasuk negara endemik tifoid. Kemenkes RI 2023. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai demam tifoid atau yang sering kita sebut sebagai tipes. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif yang memiliki flagel dan mempunyai 3 antigen, yaitu antigen O, antigen H, dan juga antigen V. Tanda-tanda khas pada demam tifoid antara lain raw spot, terutama pada bagian punggung, dan typhi tongue, yaitu lidah yang tertutup oleh selaput yang berwarna putih. Ciri-ciri gejala demam pada demam tifoid adalah step ladder pada minggu pertama, continuous pada minggu kedua, dan bisa menjadi pola berat pada minggu ketiga. Pada hasil lab, pada pasien dengan demam tifoid akan didapatkan leukopenia, trombositopenia ringan, monositosis, dan limfositosis relatif. Nah, untuk penegakan diagnosis dari demam tifoid ini, terdapat beberapa pemeriksaan penunjang. Di antaranya adalah yang pertama ada Widal test yang akan mendeteksi antigen O dan antigen H. Yang kedua ada Tubex test yang akan mendeteksi imunoglobulin M terhadap antigen O9. Selanjutnya terdapat pemeriksaan kultur darah pada minggu pertama, kultur feses pada minggu kedua, dan kultur urin pada minggu ketiga. Untuk penata laksanaannya diberikan antibiotik. Antibiotik yang diberikan sebagai lini pertama pada orang dewasa adalah ciprofloxacin 2 kali 500 mg yang diberikan selama 7-14 hari. Sedangkan pada anak tidak boleh diberikan ciprofloxacin karena akan menyebabkan penutupan lempeng epifisis lebih dini. Maka bisa diberikan chloramphenicol 500-100 mg per kilogram berat badan dalam 1 hari. Nah, pada ibu hamil tidak boleh diberikan chloramphenicol karena dapat menyebabkan Gray baby syndrome pada janinnya. Maka pilihan terapi antibiotik untuk ibu hamil adalah amoxicillin. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh urin atau tinja manusia. Di Indonesia lebih sering terjadi pada daerah yang sanitasi buruk, air yang tidak bersih, dan jajan sembarangan. Pada kasus demam tifoid terjadi pada umur 3-19 tahun, kejadian meningkat setelah umur 5 tahun pada minggu pertama sakit. Demam tifoid sangat sukar dibedakan oleh penyakit demam lainnya, sehingga untuk memastikan diagnosis ini kita harus memerlukan pemeriksaan pembiakan kuman. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang masuk lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran manusia. Baru setelah itu muncul gejala seperti demam tinggi terus-menerus, sakit kepala, dan juga nyeri perut, terus kadang juga diare, dan malas belit, dan yang terakhir itu badan lemah banget. Kalau nggak cepat diobati, bakteri bisa menyebar ke seluruh organ lain dan bikin komplikasi serius. Tapi kalau semisal sempat diobati atau cepat ditangani, itu bisa sembuh total. Pengalaman masyarakatnya yaitu pernah ada seseorang mengalami penyakit tifus, merasakan tubuhnya panas dingin, serta kehilangan nafsu makan. Setelah ia sembuh, ia jauh lebih berhati-hati dalam kebersihan makanan, memastikan makanannya matang, mencuci tangan sebelum beraktivitas, serta melarang orang terdekatnya untuk memakan jajanan sembarangan.
Selanjutnya ada promotif dan preventif. Yang pertama primary preventif dengan cara vaksin tifoid, juga melakukan pengawasan makanan dan air, dan pengelolaan limbah yang tepat. Yang kedua ada secondary preventif, melakukan pemeriksaan dini bila ada gejala demam berkepanjangan dan juga menghindari jajan-jajanan sembarangan dan juga tidak higienis. Yang ketiga ada tertiary preventif, memberikan pengobatan yang tepat, menjaga nutrisi pasien dan juga mencegah kekambuhan setelah sembuh. Teman-teman, jangan anggap sepele ya demam tifoid. Mulai dari hal kecil aja seperti rajin mencuci tangan, makan makanan bersih, dan juga bisa mencegah penyakit besar loh. Yuk jaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita semua sehat dan ceria tanpa tifus.